Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Ar-Royan Ibu Haja Leti Latifah, yang kami hormati Bapak Haji Hasim Ikhwani, Sarjana Pendidikan selaku Biro Bintal Al-Azhar Kelapa Gading, yang kami hormati Bapak Haji Sularno MM selaku Ketua Alaska Training Center Al-Azhar Kelapa Gading, serta jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kajian ilmiah bertema sejarah di balik puasa, dan yang terakhir penutup. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka majlis kita ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz A'alim Syafiq SAG. Kepada beliau kami persilakan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi minasyahidin wasyakirin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz A'alin Syafiq SAG yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu masuki kajian ilmiah kita, yaitu yang bertema sejarah di balik puasa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar MHum. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, saya ingin menyampaikan biodata dari Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar MHum. Yang pertama, beliau lahir di Ciamis tanggal 20 Juni tahun 1979. Pendidikan formal berada di SDN Banjarsari 2, kemudian pesantren Persis 19 Bentar, kemudian yang ketiga jurusan Sejarah Unpad S1, kemudian S2-nya melanjutkan di Departemen Sejarah UI, dan S3 melanjutkan lagi ke Departemen Sejarah UI. Kemudian untuk organisasi, Ketua Konsorsium Jatinangor Peduli. Yang kedua adalah Ketua Umum HMI Cabang Jatinangor. Yang ketiga, Ketua Umum Pondok Pesantren Pemuda Persis. Yang ketiga, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan Pondok Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, Ketua Bidang Tarbiyah Pondok Pesantren Persis. Dan yang keempat, Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam LSBPI MUI Pusat. Kemudian untuk saat ini, yang pertama, beliau sebagai dosen pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, kemudian dosen STAI Persatuan Islam Garut, kemudian beliau juga dosen Universitas Pajajaran Bandung sampai dengan sekarang. Kemudian yang keempat, beliau adalah peneliti INSIS Jakarta. Kemudian buku-buku yang sudah beliau karang, yang pertama adalah Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis, kemudian Hamas, Kenapa Dibenci Amerika, kemudian buku terbaik non-fiksi ada Ayat-ayat Penyejuk Hati, Lajur-lajur Pemikiran Islam, kemudian Persis dan Politik. Kemudian yang keenam, Sejarah Nasional Indonesia Perspektif Baru. Selanjutnya Sejarah Pesantren Persis, Risalah Politik Abdul Hasan. Kemudian yang ke-9, Pendidikan Berbasis Kebudayaan. Yang ke-10, Pertarungan Pemikiran Islam.
kemudian setengah abad Dewan Dakwah mengokohkan NKRI, kemudian jas mewah, yang ke-13 aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia, kemudian selanjutnya humanisme dalam timbangan Islam, selanjutnya politik Islam di Indonesia dan politik Islam di Indonesia, kemudian sejarah pemikiran dan gerakan politik Persis. Kemudian yang terakhir menuju satu abad Persis. Beliau juga menerjemahkan yaitu pertama buku Qardawi bicara soal wanita, kemudian Al-Khilafah, selanjutnya menatar firman Tuhan, memahami syariat Islam, mengenali 7 penyakit hati, mengenali 7 penyakit jiwa, mengobati penyakit hati, tafsir surat Al-Fatihah, keuangan syariah, dan psikologi Islam. Masya Allah, baik sekali tadi ya. Baik jemaah sekalian, dan alhamdulillah beliau saat ini dikaruniai 6. Betul ya tadi ya? Ya, baru Ya, 6. baru ya tadi ya. Insya Allah bertambah lagi tadi ya. Kalau istri insya Allah 1 ya tadi ya? Baru 1. Baru 1, insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali karya dulu beliau, dan pada kajian ilmiah kita hari ini beliau akan menyampaikan tentang sejarah di balik puasa. Ya, mungkin kalau sejarah puasa Ramadan sejauh ini masih menjadi peristiwa yang belum banyak diketahui oleh umat Islam. Salah satu rukun Islam yang dikerjakan 1 kali dalam setahun ini rupanya memiliki sejarah yang cukup panjang. Pasalnya, tidak hanya umat zaman sekarang saja yang diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi juga umat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kajian ini Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum akan menyampaikan tentang sejarah di balik puasa yang berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu dikerjakan itu orang saat ini dan orang sebelum kita, yaitu sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini nanti beliau akan menerangkan tentang bagaimana kewajiban puasa Ramadan dilaksanakan dan bagaimana sejarah di balik puasa Ramadan, dan insya Allah akan dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapaknya operator ini. Pesertanya ibu-ibu. Alhamdulillah. Di online juga ada. Oh, online ada ya. Nah, juga para peserta yang ikut secara online. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, silatul fikri dalam satu acara yang insyaallah berkah di mata Allah Subhanahu wa taala, kajian yang insyaallah tujuan kita adalah sebagai salah satu bagian atau salah satu cara kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah karena ini menjelang bulan Ramadan ya, kita akan mengkaji sebagian ilmu tentang Ramadan karena banyak sekali ilmu tentang Ramadan, dan alhamdulillah biasanya menjelang Ramadan kita sering mendapatkan tarhib. Tarhib itu artinya macam mengingatkan kepada kita dan menambahkan kesadaran kepada kita tentang kehadiran bulan Ramadan ini. Dan memang bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan
kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu, maka dia akan menginginkan seluruh bulan itu adalah Ramadan. Tapi itu syaratnya kalau tahu gitu ya. Kalau tidak tahu, ya tentu saja kita mungkin biasa-biasa saja terhadap Ramadan itu, atau bahkan mungkin juga merasa Ramadan itu sebagai beban. Karena ada yang menganggap, wah kalau Ramadan ini nanti jadi banyak pengeluaran misalnya itu ya. Karena walaupun di tengah hari tidak makan, tapi makan subuh sama makan sorenya jadi lebih banyak Bu ya. Karena macam-macam disiapkan gitu. Kalau ngitungnya ke situ ya mungkin saja pengeluaran Ramadan itu menjadi lebih berat ya dibandingkan dengan di bulan lain. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa di bulan Ramadan itu harga-harga bahan makanan lebih mahal ya dibandingkan dengan pada masa di bulan-bulan yang lain. Karena pada bulan Ramadan itu memang walaupun ini nggak ngerti juga ya, padahal tengah hari itu nggak makan Bu ya, tapi pembelian bahan makanan itu lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah itu kan nggak ngerti ya, mungkin karena ini Bu ya, dorongan nafsu gitu ya. Siang-siang itu kan lapar ya, jadi sore pengen makan, segala macam dibeli Bu. Karena segala macam dibeli, akhirnya jadi di pasar ini harga bahan makanan jadi naik ya karena banyak permintaan gitu. Nah, tetapi tentu saja bagi kita sebagai umat Islam, bulan Ramadan itu hitungan kebaikannya bukan pada hal-hal yang sifatnya fisik. Itu, tetapi bulan Ramadan ini menyediakan banyak sekali kebaikan dan keutamaan yang sifatnya ruhiyah. Nah, ini yang sebetulnya sering kita lupakan. Jadi gini Bu, hidup kita ini kan sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat menjadi istimewa karena manusia terdiri dari dua unsur kan. Satu ada unsur jasad, jasmani, yang kedua ada unsur ruh. Nah, ruh ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, dengan binatang yang lainnya. Sebetulnya kita kalau dari secara fisik, kita ini disebutnya hayawan. Hayawan itu artinya hewan. Jadi kita dengan kucing, dengan anjing, monyet gitu itu masih saudaraan Bu. Itu masih sama-sama kategorinya itu spesiesnya binatang kan gitu ya, hayawan. Atau lebih spesifik lagi mamalia kan gitu ya, binatang yang menyusui. Tapi sebenarnya secara umum dengan binatang kita ini sama kalau dari segi fisik, jasmani. Nah, yang membedakan manusia menjadi beda dengan makhluk yang lain itu karena manusia itu ada rohaninya. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan Bani Adam, anak Adam. Kenapa? Dengan apa dimuliakannya? Nah, dimuliakannya itu karena kita punya ruh. Ruh itu kalau bahasa Al-Quran, kita kalau cari di Quran, ruh itu ada beberapa istilahnya. Ada satu istilahnya ruh, jelas ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu nanti menjadi istilah yang umum ya, tentang zat yang diciptakan oleh Allah kemudian disatukan ke dalam diri kita. Nah, cuma yang kita tidak tahu disatukannya itu bagaimana dan di sebelah mana Bu. Kita ini yakin ruh itu ada, cuma masalahnya ruh itu di mana tempatnya bersama dengan jasad kita ini. Apakah ruh itu di dalam tubuh kita atau ruh itu nempel Bu ya, seperti kita menggendong gitu ya, nempel atau bagaimana, itu Allah alam. Kita tidak pernah tahu dan Allah juga tidak pernah memberi tahu bagaimana caranya ruh itu bersama dengan dengan jasad kita, dengan jasmani kita. Tapi yang pasti ruh itu bersama dengan kita, dan ruh itu nanti akan menggerakkan seluruh aktivitas kita. Nah, yang menggerakkan aktivitas kita ini ruh, dan ruh yang sudah memiliki potensi untuk menggerakkan itu disebutnya di dalam Quran sebagai al-qalbu. Nah, atau di hadis itu disebut al-qalbu. Jadi qalbu itu ruh juga Bu ya, di hati itu. Nah, tapi si qalbu ini sebelum dia nanti memutuskan menyuruh anggota badannya untuk melakukan A, B, C dan sebagainya, dia punya kemampuan yang ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa kemampuannya? Kemampuannya itu adalah kemampuan untuk mengikat ilmu. Nah, karena hewan lain itu nggak ada yang punya ilmu seperti manusia. Nah, maka
kemampuan manusia untuk mengikat ilmu, menambah ilmu, menyerap ilmu. Nah, itu ada pada potensi ruh yang nanti disebut sebagai al-aqlu. Nah, akal itu sebetulnya adalah ruh, Bu, ya. Akal itu adalah hati. Kita suka membedakan akal dan hati, padahal sama aja itu, Bu. Cuma jadi begini, jadi ruh itu dia zatnya namanya ruh. Kemudian ketika ruh ini menyerap ilmu, nah namanya akal. Gitu. Ketika ruh ini memutuskan untuk melakukan satu perbuatan, jadi menyuruh badan kita melakukan perbuatan apa, itu namanya al-qalbu. Makanya nanti di hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyi al-qalbu. Ingatlah dalam diri kita itu ada sesuatu yang kalau beres semua perbuatan kita, kalau rusak ya rusak semua perbuatan kita. Itu disebut sebagai al-qalbu. Nah, ruh yang sudah menyatu dengan jasad kita kemudian melakukan satu perbuatan yang beda dengan makhluk yang lain, dengan hewan yang lain, maka ruh itu sering disebut sebagai an-nafs. Nanti nafs ini macam-macam, ada nafs yang ruh yang dikuasai oleh badannya, ya, oleh tubuhnya, disebutnya sebagai nafs ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu'i. Tapi ada nafs yang dia sudah bisa mengendalikan jasadnya. Nah, itu namanya nafs lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian ada nafs yang dia sudah mi'raj, dia naik levelnya karena dia sudah tidak lagi berorientasi kepada badannya, kepada tubuhnya. Nah, ini nafs yang semacam ini disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Jadi istilah nafs, akal, qalb, ya, ruh itu sama, itu juga. Cuma nanti dibedakan istilahnya karena ada fungsi yang berbeda. Karena dalam tubuh kita itu nggak ada yang lain, unsurnya cuma dua aja, satu jasad, yang satu lagi ruh, ya. Nah, jasad ini dia sama seperti binatang yang lain memiliki semacam tarikan, ya, untuk kita melakukan satu perbuatan tertentu. Tarikannya itu dari mana? Dari kebutuhan manusia untuk hidup. Gitu. Manusia itu butuh hidup itu dua alatnya, Bu. Yang pertama, manusia hidup dengan perutnya. Jadi nanti ada dorongan perut. Ini yang disebut dengan syahwatul batni. Jadi syahwat perut kita. Kita pengen makan, kan, itu ya. Nah, itu adalah ciri hewan, karena semua hewan itu juga sama pengen makan. Yang kedua ada syahwatul farji atau syahwat kemaluan. Ini juga fungsinya adalah untuk memelihara kehidupan. Sebab kalau binatang dia tidak melakukan hubungan seksual, maka dia tidak akan bereproduksi. Kalau tidak bereproduksi, maka spesiesnya akan hilang, habis. Gitu kan, itu makanya Allah menciptakan itu. Nah, cuma kadang-kadang, ya, kalau binatang umum, ya, karena dia tidak oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai satu makhluk yang khusus, maka si syahwat perut dan syahwat kemaluannya itu sudah otomatis terjaga, Bu. Jadi tidak akan berlebihan, gitu. Dia hanya sebutuhnya aja. Tapi manusia ini punya kecenderungan syahwatnya itu tidak terkendali oleh tubuhnya sendiri, gitu. Nanti dikendalikannya itu oleh apa? Dikendalikannya itu oleh ruh manusia. Nah, maka ruh manusia ini perlu asupan. Asupan ruhiyah itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Asupan ruhiyah itu adalah ilmu. Jadi kita sebagai sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi ruh oleh kita, maka kita perlu memberikan asupan terhadap ruh kita supaya dia punya kekuatan. Untuk apa? Mengendalikan syahwatnya, mengendalikan, kita menyebutnya hawa nafsu, ya. Mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau nggak dikendalikan itu nggak mungkin itu bisa beres hidup. Karena rusaknya hidup manusia, kacaunya hidup manusia itu karena hawa nafsunya, bukan karena apa-apanya. Contoh misalnya gini, banyak orang korupsi umpama, kan, gitu. Itu sebenarnya kenapa sih? Itu kan sebenarnya urusannya bukan karena kurang duit, Bu. Orang korupsi itu jarang orang miskin tuh, Bu. Kaya-kaya. Kan gitu. Jadi yang korupsi itu bukan karena dia kurang makan, karena dia tidak punya sesuatu untuk dia siapkan, ya, untuk kehidupan fisiknya.
Nah, tapi kenapa orang mau korupsi itu karena dorongan hawa nafsu sebetulnya. Karena ada hawa nafsu yang membuat manusia itu menjadi tamak rakus. Gitu. Seperti kita kan itu kalau puasa kan gitu ya. Tengah hari itu tiba-tiba perut kita lapar kan gitu ya. Nah, gara-gara dorongan tadi itu ya, dorongan nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu makan kita. Maka muncullah dalam pikiran kita ini betapa enaknya kalau kita makan. Nah, jadi makanannya dikumpulkan banyak-banyak. Kita pergi ke pasar beli ini. Sudah sore nanti disiapkan makanannya. Wah, itu kalau buka puasa itu semuanya serba diada-adakan. Padahal pas dimakan cuma dicicipi aja gitu. Sisanya banyak nggak kemakan. Nah, itu dorongan manusia hawa nafsu. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita ngikuti fitrah kita sebagai manusia, itu ada batasnya kan gitu ya. Nggak mungkin nggak ada batasnya. Tapi nafsu kita nggak terbatas. Seperti gini lah, kita misalnya butuh, nggak ada orang yang nggak butuh duit misalnya, uang. Atau kita nggak butuh makan, nggak butuh, semuanya butuh. Nah, cuma kebutuhan itu ada batasnya gitu. Makanya nanti orang kalau punya banyak uang, sisanya itu pasti setelah kebutuhan kita terpenuhi, sudah itu sisanya paling disimpan aja, dipakai sama orang atau apa kan gitu. Kita paling diinvestasikan, didepositokan, di apa itu intinya nggak dipakai sama kita, dipakainya sama orang lain gitu. Nah, itu manusia. Jadi karena dorongan nafsunya yang sangat luar biasa, kita ini butuh pengendalian. Nah, pengendaliannya itu dengan apa? Dengan ruh kita. Ruh kita ini apa alat yang bisa mengendalikannya? Namanya ilmu. Nah, jadi ilmu itu adalah pokok untuk mengendalikan nafsu kita. Jadi kalau nafsu kita ini tidak terkendali, maka nanti yang namanya hawa nafsu itu akan menguasai kita. Nah, gara-gara hawa nafsu menguasai kita, maka manusia itu akan atharul hayatad dunya. Gitu kan? Jadi manusia itu akan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Nah, lalu apa hubungannya ini dengan saum Ramadan kita dan dengan sejarah saum yang akan kita bahas? Nah, ini saya kira penting nanti untuk kita untuk kita perdalam Bu ya. Nah, yang pertama Ramadan. Ramadan itu bulan apa sih sebenarnya? Nah, Allah di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan ya. Sebetulnya ayat yang mewajibkan saum Ramadan itu di Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 185, Bu ya, bukan 183 itu belum mewajibkan tuh. Di 185 itu kewajiban Ramadan diawali dengan kalimat begini. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru kemudian disambung dengan kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, itu. Jadi kewajiban saum bulan Ramadan itu di kalimat itu faman syahida minkumus syahra. Maka siapa di antara kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan itu, menyaksikan bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka kamu harus saum pada bulan itu. Gitu. Ayat ini turun pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya sebelum tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu tidak saum pada bulan Ramadan. Itu. Jadi sewaktu di Mekah, 13 tahun di Mekah, 2 tahun berada di Madinah, Rasulullah dan para sahabat tidak saum pada bulan Ramadan. Itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat ini karena turun dia tahun kedua Hijriah itu, berarti kewajibannya baru nanti di tahun kedua Rasulullah saum bersama dengan para sahabatnya. Itu pun tidak pada hari pertama, Bu. Jadi saumnya itu hari kedua. Karena ayatnya baru turun pada tanggal 1 Ramadan gitu. Faman syahida minkumus syahra. Jadi siapa yang diantara kalian ada pada bulan itu. Ini sudah masuk bulan Ramadan. Orang sudah tahu bulan Ramadan. Akhirnya falyasumhu. Maka mulailah Rasulullah saum pada tanggal keduanya. Tapi tidak dikodok, Bu ya. Karena kewajibannya belum ada. Nah, kewajibannya baru tanggal 2 tadi itu. Nah, pertanyaannya, sebelum pada tahun kedua hijrah itu, Rasulullah dan para sahabat kira-kira diberi kewajiban saum tidak? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Nah, ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ini nanti dikeluarkan oleh Imam Bukhari,
Jadi Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum pada sebelum tahun kedua itu, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ntar saya cari dulu hadisnya, tadi sudah saya catat. Nah, jadi saum pada tanggal 10 bulan Muharram, yang kita menyebutnya itu saum Asyura. Jadi kami, kata Aisyah, itu saum sebelum bulan Ramadan, yaitu pada pada tanggal 10 bulan Ramadan. Nah, bulan Muharram ya. Nah, jadi dari sejak Rasulullah dan para sahabat ada di Madinah, di Mekah, itu mereka sudah diberi kewajiban saum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ketika tahun yang kedua turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka kemudian Rasulullah memerintahkan silahkan siapa yang ingin saum pada tanggal 10 bulan Muharram saum, tapi kalau tidak apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Nah, baru nanti pada tahun ke-9 ya, menjelang Haji Wada, Rasulullah diminta oleh para sahabat supaya saum pada bulan tanggal 10 Asyura itu ada perbedaannya dengan orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pada tanggal 10 bulan Muharram itu selalu mereka melaksanakan saum juga gitu. Jadi tanggal 10 itu saum karena mereka konon katanya orang-orang Yahudi itu saum pada tanggal 10 adalah saum memperingati keselamatannya Nabi Musa dan para pengikutnya dari kejarannya Firaun gitu kan. Firaunnya tenggelam, Nabi Musa selamat, dan itu dalam sejarah terjadinya itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka sejak saat itu, sejak zaman Nabi Musa, tanggal 10 bulan Muharram itu dijadikan sebagai saum yang wajib. Nah, namanya saum Asyura. Maka itu terus saja dilaksanakan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu, tapi ini disampaikannya tahun ke-9 ya. Jadi nanti 1 tahun menjelang Rasulullah SAW meninggal. Nah, kata Rasulullah SAW, seandainya aku masih hidup nanti tahun depan, maka aku akan menambah saum 1 hari sebelum tanggal 10 itu, yaitu tanggal 9 Tasyu'a. Di hadis yang lain disebut Rasulullah juga membolehkan untuk menambah pada 1 hari sesudahnya. Tapi yang populer dan hadisnya sahih adalah yang sebelum 1 hari sebelum tanggal 10 itu, sehingga akhirnya itu menjadi saum Tasyu'a dan Asyura. Tapi Rasul sendiri belum pernah melaksanakan saum tanggal 9 itu. Kenapa? Karena Rasulullah keburu meninggal gitu. Karena Rasulullah meninggal pada bulan Rabiul Awal ya, ketika Rasulullah menyampaikan itu dan setelah itu Rasulullah tidak sempat lagi kan melaksanakan tanggal 9 itu. Tapi karena Rasul sudah menyampaikan pada para sahabat akhirnya nanti ketika bulan Muharram saumnya itu supaya beda dengan orang Yahudi tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, maka dikenalah itu ya dengan namanya saum Tasyu'a dan Asyura. Ini kembali lagi kepada saum bulan Ramadan. Jadi saumnya umat Islam menjelang atau sebelum diwajibkannya saum bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah itu pada tanggal 10 bulan Muharram gitu. Itu kewajiban yang dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, ini nanti menjadi tafsir. Imam Bukhari itu mencantumkan hadis Aisyah ini dalam kitab tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kan di 183 itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikum. Itu pakai bahasanya itu kutiba. Kutiba itu artinya sudah diwajibkan gitu. Jadi ketika ayat ini turun, saum itu sudah diwajibkan. Kutiba. Nah, itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya adalah sesuatu yang sudah lampau, sudah dilakukan pada masa lalu.
Jadi artinya memang umat Islam itu sudah diberi kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi ayat faman syahida minkumus syahra itu bukan kewajiban pertama bagi umat Islam melaksanakan saum. Karena sebelumnya Allah sudah memberitahukan kutiba alaikum. Sudah diwajibkan kepada kalian. Berarti umat Islam itu sebelum Al-Baqarah 185 itu sudah diberi kewajiban saum. Nah itu kewajiban saumnya kapan? Yang tanggal 10 bulan Muharram tadi itu. Nah jadi tanggal 10 bulan Muharram itu adalah bagian dari yang sudah diwajibkan kepada kamu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Juga seperti sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, buktinya itu tadi pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa itu ada kewajiban untuk puasa. Dan bahkan kalau orang-orang Kristen dan Yahudi yang taat gitu ya, ini kelihatannya tidak populer di mereka ini, jadi lebih banyak yang tidak melaksanakan. Kalau di kalangan orang Yahudi yang taat itu nanti ada puasa, wajib puasa sekitar 7 hari dalam setahun. Kalau di kalangan Nasrani lebih berat lagi itu, ada 40 hari kewajiban puasanya itu. Dan ada tambahan, jadi kalau di orang-orang Yahudi dan Nasrani itu puasanya itu harus sambil juga puasa tidak menggauli istrinya gitu. Jadi dia selama 7 hari itu nggak boleh nyentuh istrinya. Begitu juga di Nasrani itu 40 hari tidak boleh menyentuh istrinya. Wah, itu berat sekali itu ya. Nah jadi di Islam nanti kewajibannya beda. Itu juga sama seperti orang-orang haid ya. Kalau perempuan haid di Yahudi dan Nasrani itu kan mereka harus diasingkan. Itu syariat aslinya itu begitu. Jadi nggak boleh ada di rumah. Makanya dulu itu di Romawi ya, di Romawi yang sudah Kristen itu biasanya mereka ada tempat pengasingan perempuan-perempuan haid. Jadi kalau perempuan haid 7 hari itu udah nggak boleh di rumah itu, Bu. Jadi dia harus diasingkan di satu tempat tertentu. Itu mengerikan sekali ya. Kalau di dalam Islam nanti menjadi lebih manusiawi. Jadi perempuan haid sama saja seperti perempuan yang lain, dia hanya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa begitu, dan tidak boleh bersetubuh dengan dengan suaminya, itu aja. Tidak ada yang lain. Nah, sedangkan di orang-orang Yahudi Nasrani itu nanti lebih berat. Makanya karena beratnya akhirnya banyak yang ditinggalkan. Jadi sekarang hampir sudah tidak populer lagi misalnya puasa 40 hari di kalangan orang-orang Nasrani gitu. Di kita kan puasa 30 hari aja ramenya luar biasa kan gitu. Coba sekarang di Eropa. Ramenya itu cuma Natalan aja gitu ya. Natal 25 Desember rame gitu. Tapi ada nggak misalnya bulan puasanya orang-orang Nasrani selama 40 hari? Itu kan nggak ada. Kita nggak ketemu dengan tradisi itu. Karena berat, dan sebagian juga sudah ditinggalkan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat sebelum kamu juga sama diberi kewajiban saum gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kewajiban ini sudah diwajibkan sejak lama, maka umat Islam ketika mendapatkan kewajiban saum itu nanti kewajiban yang spesifik, beda dengan yang lain, yaitu syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah memilih bulan khusus untuk mewajibkan kepada umat Islam saum, yaitu bulan Ramadan. Nah, secara spesifik bulan Ramadan ini disebutkan bulan apa dia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan itulah Al-Qur'an diturunkan. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima Al-Qur'an di Gua Hiro, itu terjadi pada bulan apa? Bulan Ramadan gitu. Tapi waktu itu Rasulullah tidak saum ya. Karena belum ada kewajiban saum di Gua Hiro itu. Jadi ketika Rasulullah tahanus mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan. Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa itu kira-kira terjadi pada tanggal 17. Tapi riwayat itu semuanya tidak lemah ya, karena tidak ada yang bisa memastikan itu tanggal 17. Tapi yang pasti bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, hanya di kita setiap tanggal 17 Ramadan sering
diadakan peringatan nuzulul Quran gitu ya, tidak sebagai inilah untuk memudahkan aja gitu ya, 17 Ramadan. Nah, peringatan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini dijadikan sebagai semacam pengkaitan khusus. Padahal sebetulnya pada bulan Ramadan setiap tahunnya banyak peristiwa itu. Cuma peristiwa paling penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kewajiban puasa pada bulan Ramadan itu ada pada kalimat unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah. Faman syahida minkumus syahra, maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, yaitu bulan waktu diturunkannya Al-Quran, falyasumhu, maka kamu puasalah pada bulan itu gitu. Nah, itulah awal ya ketika umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kewajiban untuk menjalankan saum pada bulan Ramadan. Karena sebelum bulan Ramadan, saum itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Itu tapi spesial untuk orang-orang ini ya, untuk Nabi dan para sahabat waktu itu di Mekah. Nah, sedangkan orang Yahudi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum itu, dan orang Nasrani dia ada lagi ininya kewajibannya yang lain. Tuh, karena kan dulu syariat Allah Subhanahu wa taala ini kan diturunkan itu kepada setiap nabi, tidak untuk semua manusia, itu bisa beda-beda. Seperti misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan syariatnya hanya wajib diikuti oleh orang-orang Yahudi saja, kan Bani Israel saja. Kemudian Nabi Isa juga begitu, hanya untuk Bani Israel saja. Yang lain tidak mesti ikut syariatnya Nabi Isa. Nah, kemudian nanti di antara anak-anaknya Nabi Ibrahim ada di antaranya adalah Nabi Ismail ya. Nabi Ismail ini tinggalnya di mana? Di Mekah. Nah, Nabi Ismail ini tinggal di Mekah, kemudian beranak pinak di sana, dan di antara keturunannya itu ya orang-orang Quraisy itu. Itu adalah turunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail mengajarkan banyak syariat yang tidak diajarkan kepada Bani Israel yang lain, tapi ini diajarkannya kepada orang-orang Arab, Arab tempat Nabi Ismail ada, atau tempat Nabi Ismail nanti di besar di sana. Nah, Nabi Ismail ini mengajarkan syariat, diantaranya misalnya ada syariat yang sampai sekarang masih dipertahankan, yaitu kita menyebutnya sebagai haji dan umroh. Itu adalah syariatnya Nabi Ismail. Karena orang-orang Bani Israel itu tidak punya kewajiban itu gitu. Makanya kan di ajarannya orang-orang Bani Israel yang masih ada sekarang itu tidak tersisa atau tidak ada yang namanya syariat haji dan umroh. Nah, kalau di bangsa Arab, jadi syariat haji dan umroh itu haji lah gitu ya. Itu sudah ada sebelum nanti diwajibkan juga kepada umat Islam. Jadi orang-orang itu kan sudah berziarah ke Masjidil Haram, tawaf di Masjidil Haram, dan mereka melaksanakan aktivitas ya seperti kita sekarang ini, tawaf, kemudian sa'i, kemudian aktivitas yang lain, terutama tawaf dan sa'i itu biasa dilakukan sebelum diwajibkan juga kepada umat Islam. Nah, itu adalah syariatnya Nabi Ismail alaihissalam, yang tidak ada pada syariatnya Nabi Isa, juga tidak ada pada syariatnya Nabi Musa begitu. Yang ada pada syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Ismail yang sama semuanya itu adalah saum, tapi ada yang berbeda-beda. Kemudian sholat ya, sholat juga semuanya ada, karena sholat itu artinya adalah doa. Dia doa, cuma sholat itu doa yang maksusah, dia doa yang dihususkan cara-cara melaksanakannya, dihususkan juga kalimat-kalimat doanya gitu. Makanya dia disebut sebagai sholat ya. Nah, itu sebetulnya di setiap nabi ada gitu ya. Nabi Musa ngajarkan sholat juga, Nabi Isa ngajarkan sholat juga, Nabi Ismail ngajarkan sholat. Cuma nanti agak sedikit berbeda-beda di dalam pelaksanaannya. Nah, di antara yang semua sama itu adalah saum. Nah, cuma beda-beda waktunya. Jadi beda waktunya. Waktu yang diajarkan oleh Nabi Ismail kepada orang-orang Arab itu adalah tanggal 10 Muharram. Tapi itu juga dilaksanakan orang Yahudi. Cuma orang Yahudi selain 10 Muharram nanti ada saum yang lain.
Gitu. Sehingga syariat ini menjadi syariat yang umum di semua agama, di semua nabi ya, mengajarkan saum ini sebagai satu aktivitas untuk satu tujuan yang khusus. Apa itu tujuan khusus dari saum? Tujuan khusus dari saum itu dijelaskan. Al-Qasas 83 itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia yang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu sederhana sih. Taat pada Allah itu namanya takwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang taat pada Allah. Kalau diperintah sesuatu dia laksanakan, kalau dilarang ditinggalkan. Nah, itu namanya orang bertakwa. Jadi takwa itu adalah batin dan lahir. Jadi zahir dan batin itu nanti akan menjadi wujud dari takwa. Orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, itu tidak mungkin hatinya itu tidak mau menjalankan itu, karena hati itu yang nanti akan menggerakkan amalnya. Kalau ada orang-orang munafik yang kelihatannya seperti taat tapi hatinya dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia menentang Allah, di dalam hatinya ada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya dia kalau beramal qaumu kusala. Nah, ini qaumu kusala itu mereka akan melaksanakannya kusala dengan males-malesan. Orang yang munafik nanti ketika dia berpuasa itu ketahuan. Mungkin saja dia puasanya cuma ikut sahur aja kan gitu. Nanti sahur bareng-bareng di rumah. Udah keluar rumah nanti jam berapa, jam 9, jam 10 udah lapar lagi cari tempat makan. Yang penting gak ketahuan orang. Itu model begitu kan. Yang model begitu tidak sedikit. Berarti di dalam hatinya itu ada kemunafikan ya, ada kekufuran di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saum ini menjadi semacam batu ujian buat kita. Kita ini sungguh-sungguh nggak taat sama Allah. Karena saum itu punya keistimewaan. Nah, istimewanya apa? Dia itu ibadah sirriyah. Jadi ibadah yang rahasia. Orang tuh nggak bisa lihat orang saum. Gitu. Ibu nanti waktu saum itu nggak kelihatan. Dan bisa juga nggak ada bedanya antara saum dan tidak saum. Gitu. Mungkin sedang tidak saum tapi siang hari nggak makan kan gitu. Orang menyangkanya sedang saum aja kan gitu. Padahal nggak saum tuh bisa begitu. Nah, maka karena saum itu adalah ibadah rahasia, maka saum menjadi batu ujian yang paling jujur, yang paling otentik, yang paling asli untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah. Orang bisa saja pura-pura sholat dari awal sampai akhir selesai, gitu ya. Tapi orang nggak bisa pura-pura puasa, gitu. Pura-pura puasa itu nggak bisa, karena dia harus dijalankan secara pribadi dan individual. Dia mau puasa nggak puasa itu nggak kelihatan sama orang, tuh nggak bisa kita pura-pura puasa. Kalau pura-pura sahur mungkin ya kan gitu ya. Sahur aja bareng-bareng, makan sebelum subuh. Kan kalau makan sebelum subuh mah sebenarnya bisa sahur, bisa juga enggak kan gitu ya. Karena makan sebelum subuh kan tidak bulan puasa juga biasa. Banyak orang yang sebelum subuh sebelum subuh makan misalnya. Tadi Ibu pas bangun sebelum subuh misalnya kan terus kan cari air minum gitu. Kalau ada camilan-camilan itu kan berarti biasa. Makan sebelum subuh itu biasa saja. Orang bisa saja ikut sahur bareng-bareng gitu, makan sebelum puasa. Tapi itu kan bukan puasa. Itu sahur, apalagi status sahur itu hanya ibadah yang sunnah saja kan gitu ya. Puasa itu bukan pada makannya, tetapi puasa itu justru menahan makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu yang namanya ibadah saumnya. Orang bisa sama-sama buka bersama kan, bukber. Wah, ini kan musim di kita ini. Kalau buka bersama bahkan kadang-kadang suka lucu juga ya. Ada undangan buka bersama di kantor. Di kantor itu kan nggak semuanya muslim tuh. Tapi kadang-kadang kalau buka bersama itu ya campur aja gitu. Ada yang Islam, ada yang enggak. Makanya kalau yang enggak Islam itu jam 5 masih belum maghrib kan ya. Dia udah pada ngerokok, udah pada makan duluan gitu. Jadi kadang-kadang suka mengganggu gitu. Nah, tapi yang namanya buka bersama juga bukan ciri orang puasa. Gitu. Ciri orang puasa itu kita nggak tahu gitu ya, karena itu al-imsak, menahan tidak makan, menahan tidak minum kan gitu ya. Menahan tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa. Nah, ini hal-hal yang harus ditahan di dalam saum itu nanti akan menjadi pembuktian yang paling otentik atas ketaatan manusia kepada Allah. Jadi orang yang taat pada Allah itu diujinya lewat puasa. Coba dia, kalau
puasa bisa nggak nih? Dari fajar sampai maghrib terus saja. Dan selama sebulan harus konsisten. Ada yang bisa puasa cuma sehari aja, sisanya udah nggak kuat lagi. Berarti dia ketaatannya pada Allah itu perlu dipertanyakan gitu. Tapi kalau kita selesai full saum selama 1 bulan penuh, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau ibu-ibu mungkin juga ada yang tidak bisa saum full ya, tetapi kan nanti diganti pada waktu yang lain. Nah, ini nanti akan menguji, akan membuktikan bahwa kita ini orang yang taat pada Allah. Jadi ujian orang taat pada Allah itu akan dilihat dari saumnya. Karena saum itu yang paling asli, dia nggak bisa pura-pura. Orang munafik tuh nggak bisa pura-pura puasa, itu nggak bisa itu. Gitu, karena puasa itu sesuatu yang paling nggak bisa diperlihatkan sama orang lain. Makanya Allah mengatakan di dalam satu hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu langsung untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia nanti nggak bisa dilihat sama orang. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan langsung memberikan pahala, akan membalas orang yang saum itu. Karena saum itu spesial hanya untukku. Nah, ini kan keistimewaan saum semacam inilah yang nanti akan betul-betul menguji manusia. Dia bisa nggak jadi manusia takwa atau tidak, kan gitu. Nah, makanya ini dipertahankan terus oleh Allah di semua syariat para nabi. Saum itu selalu menjadi salah satu ibadah yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Karena apa? Karena dengan saum ini orang menjadi terbukti ya, dia takwa pada Allah. Kalau umroh sama haji gitu ya, kan tuh kelihatan. Bahkan umroh haji itu kan bisa jadi kebanggaan. Orang berlomba-lomba untuk untuk pergi umroh dan haji. Sampai haji kita udah ngantri berapa puluh tahun, Bu. Nah, ini daftar haji itu lama sekali. Gara-gara daftarnya lama, akhirnya ada bisnis baru, Bu ya. Namanya haji furoda. Wah, dulunya haji furoda itu haji hadiah sebetulnya dari raja untuk tamu-tamu khusus gitu ya. Dibikin visanya sedikit aja. Lama-lama orang Saudi lihat potensi bisnis di Indonesia itu, akhirnya tahun kemarin 2000 tuh visa diterbitkan tuh ya. Visanya harganya mahal sekali tuh, Bu ya. Visanya itu rata sekarang ini dirupiahkan itu kira-kira ya. Kalau dirupiahkan tuh kira-kira sekarang harganya antara 175 sampai 200 juta tuh harga visanya itu. Nah, ini kan visanya aja mah pasti haji furoda itu nggak ada yang murah, Bu. Sekarang haji furoda paling murah itu 300 jutaan. Nah, jadi memang dilihat itu ya, nggak boleh ada kesulitan, ada peluang bisnis di situ. Nah, jadi sekarang haji furoda itu jadi haji resmi, Bu. Dulu tuh masih ngumpet-ngumpet tuh, kalau sekarang resmi tapi harganya mahal sekali. Orang haji ini, haji dan umroh misalnya, nggak bisa dijadikan sebagai ciri khusus orang yang muttaqin. Gitu. Kenapa? Karena haji umroh itu masih banyak peluang untuk dijadikan sebagai sarana dalam tanda petik ini pamer gitu ya. Tentu saja haji yang paling baik, umroh yang paling baik adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi banyak yang bisa menjadikan haji umroh ini sebagai sarana pamer. Pamer apa misalnya? Pamer saya ini taat sama Allah Subhanahu wa taala. Pamer saya ini adalah seorang yang religius gitu. Makanya nanti sebentar lagi musim pemilu itu banyak nanti yang akan yang menyebarkan foto-foto sedang umroh gitu ya. Gitu. Nah, kok nyebarin foto umrohnya menjelang pemilu, ini kan mesti ada apa-apanya kan gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, jadi tapi kalau saum nggak bisa. Jadi saum itu tidak bisa dijadikan sebagai alat pamer. Ada orang yang tengah hari misalnya nggak makan, terus ngaku, kamu kenapa nggak makan? Saya sedang puasa, gitu ya. Bisa aja ngomong begitu. Tapi kalau dia tidak puasa kan gitu ya, Allah tahu bahwa dia cuma ngomong aja sedang puasa itu, padahal sebenarnya dia tidak saum, dia tidak sedang menjalankan puasa. Nah, jadi makanya kenapa langsung ya, yang namanya saum itu dikaitkan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang taat sungguhan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saum itu nggak bisa dibohongi, itu adalah ciri yang paling otentik, yang paling asli seseorang taat pada Allah. Sholat masih bisa diperlihatkan sama orang, apalagi sedekah dan zakat. Begitu juga haji umroh, tapi saum nggak bisa. Saum itu nggak bisa dijadikan sebagai, istilahnya itu nggak bisa dikapitalisasi gitu ya. Makanya yang dikapitalisasinya yang bukan saumnya.
yaitu buka bersama. Sekarang plus sahur bersama kan itu ya. Jadi itu sudah bukan saum. Kalau saumnya nggak bisa itu dijadikan sebagai alat untuk mengkamuflase ya, dijadikan sebagai topeng itu nggak bisa. Nah, oleh sebab itu maka supaya saum kita ini sungguh-sungguh bisa menjadi sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan yang benar-benar, maka Allah mengingatkan saum Ramadan itu kaitkanlah dengan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Al-Quran itu isinya adalah ilmu. Makanya bulan Ramadan itu harus menjadi syahrul ilmi. Kita harus menjadikan bulan Ramadan menjadi kesempatan kita untuk menambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena pada bulan ini apabila kita menyengaja untuk menyiapkan diri, menambah ilmu dari Al-Quran, maka potensi untuk mendapat ilmunya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena pertama begini, saum itu kan kita mengosongkan perut. Kita menahan hawa nafsu kita, mengosongkan perut, jadi menghentikan aktivitas perut kita dan aktivitas kemaluan kita. Jadi syahwat kita ditekan dua-duanya, syahwatul batni wa syahwatul farji. Pada saat itu, karena aktivitas syahwat fisik kita ini sedang dimatikan oleh Allah, oleh diri kita, sedang dikendalikan, gak boleh ada aktivitas. Maka pada saat yang sama, ruh kita ini punya kekuatan yang berlipat-lipat. Makanya nanti pada bulan Ramadan kita ya kalau ngaji, kemudian ikut kajian, belajar Quran, belajar hadis Nabi, belajar agama kan itu secara umum, itu pasti lebih semangat, Bu. Kenapa lebih semangat? Karena nafsu kita tidak menghalangi kita. Itu kita ini sedang dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang mengekang syahwat farji dan syahwat batni kita, syahwat perut dan syahwat kemaluan itu dikendalikan. Dua-duanya nggak boleh beraktivitas. Karena dua-duanya tidak beraktivitas, maka ruh kita, jiwa kita menjadi dalam keadaan bebas dari belenggu. Nah, pada saat itu biasanya ya ketika kita dalam keadaan saum, ruh kita ini menjadi lebih siap untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang menerima ilmu itu bukan telinga, Bu. Yang namanya ilmu itu tidak disimpan di otak, itu keliru tuh, Bu. Kita kalau menyebut wah ini yang berpikir itu apa? Otak. Salah. Otak itu tidak berpikir. Kalau seandainya otak berpikir, itu mestinya kambing bisa berpikir, sapi bisa berpikir, monyet bisa berpikir. Karena kan ibu-ibu doyan makan otak juga, Bu ya, otak sapi itu. Digulai enak gitu ya. Bahkan udang ada otaknya kan, itu otak udang. Jadi walaupun udang tapi dia ada otaknya. Otak itu bukan sesuatu yang menyebabkan manusia bisa berpikir. Dan kalau seandainya otak itu yang berpikir dan menyimpan ilmu, mestinya kalau orang pinter mati, otaknya diambil aja. Kemudian cari teknologi yang bisa menyerap ilmunya gitu. Tiba-tiba misalnya otaknya siapa yang pinter, Bu ya? Otaknya Habibie gitu. Nah ini diambil. Nah kita ambil di satu tempat tertentu, cari teknologinya. Gimana caranya itu ilmunya diserap semua dari otaknya? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa itu. Sampai sekarang nggak ada teknologi yang bisa menyerap ilmu dari otak itu. Karena memang otak tidak menyimpan ilmu. Jadi yang menyimpan ilmu itu bukan otak manusia. Yang menyimpan ilmu itu adalah ruh manusia. Maka ketika kita belajar, ketika kita memahami sesuatu, ketika kita mencari ilmu, kita sedang menyimpannya itu bukan di dalam otak kita, tapi dalam ruh kita. Oleh sebab itu, walaupun otak kita sudah berhenti tidak melakukan aktivitas apapun, nanti ketika kita ditanya oleh malaikat di alam kubur itu, kita kan ditanya man robbuka dan sebagainya. Yang jawab siapa? Apa otak kita itu? Yang nggak jawab, otaknya udah berhenti kok, kayak udah mati kita ini. Nah, yang menjawab itu adalah ilmu yang kita miliki. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah, tentang Rasulnya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, kan gitu ya. Pertanyaan nanti malaikat di alam kubur itu. Agamamu apa, nabimu siapa, Tuhanmu siapa. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu, ya sudah, lewat. Gitu ya, kita tidak akan tidak akan bisa menjawab
pertanyaan-pertanyaan dasar dari malaikat sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan hakiki di yaumul hisab itu. Nanti kita ditanya di alam kubur itu. Yang jawab itu ya ruh kita itu. Yang menjawab adalah ilmu yang kita miliki. Dan setiap kita mempelajari sesuatu, yang menyimpan ilmu itu adalah ruh kita. Nah, sehingga kalau ruh ini menyerap ilmu yang benar, yaitu ilmu dari Al-Quran, maka ruh ini nanti akan mengarahkan perbuatan-perbuatan kita juga menjadi perbuatan yang benar. Nah, pada bulan Ramadan, ruh itu sangat siap untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama bulan Ramadan ini kesempatan paling baik untuk kita untuk mendapatkan banyak ilmu dari Allah, banyak ilmu dari Al-Qur'an. Nah, nanti makanya ibu-ibu pada bulan Ramadan ini harus punya program yang spesial nanti. Jangan sampai disia-siakan. Di luar bulan Ramadan belum tentu kita punya kesempatan sebagus ini ya. Kesempatan untuk menyerapkan ilmu dari Al-Quran lebih banyak, maka jadwal untuk belajar pada bulan Ramadan harus lebih banyak. Belajar Al-Qurannya harus lebih banyak, belajar agamanya harus lebih banyak. Dan oleh Allah juga pada bulan Ramadan itu kesempatannya lebih banyak juga disiapkan. Jadi kan kadang-kadang kalau di luar bulan Ramadan kajian-kajian itu terbatas. Tapi bulan Ramadan wah luar biasa, orang sengaja bikin kajian-kajian selama bulan Ramadan. Bahkan setiap malam kalau kita tarawih, padahal tidak ada kewajiban untuk mengadakan kajian sebelum atau selepas sholat tarawih. Nah, kan itu nggak ada ini kewajibannya. Yang wajib itu khutbah itu adalah ketika Jumat atau khutbah Id. Nah, itu nanti menjadi rukun dari sholat itu harus ada khutbahnya. Begitu juga di Jumat. Kalau sholat Jumat, nah rukunnya itu salah satunya adalah khutbah gitu. Jadi wajib khutbah. Makanya kalau khutbah Jumat dan khutbah itu pasti itu dijadwalkan, nggak boleh nggak ada. Tapi kalau sholat tarawih kan gitu ya, pertama berjamaahnya tidak disyariatkan sebetulnya. Juga tidak disyariatkan harus di masjid, boleh di rumah juga sama seperti sholat malam yang lainnya. Juga tidak harus ada ceramah. Cuma karena ini adalah fursah thayyibah, ini adalah kesempatan yang baik untuk menyampaikan ilmu. Biasanya pada bulan Ramadan kita lebih tenang, kita lebih siap, kita lebih mau mendengarkan apa yang disampaikan Allah. Maka biasanya setiap pada tarawih itu suka dijadikan sebagai kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Ada ceramah-ceramah pada bulan pada tarawih dan seterusnya. Begitu juga nanti subuh ya, subuh itu ada yang setiap subuh bikin kajian, ada yang sepekan 2 kali, sepekan sekali dan seterusnya. Di siang hari juga begitu, kajian-kajian itu bisa lebih banyak lagi. Nah, kenapa begitu? Karena rahasianya tadi itu, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan ini memang Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Ramadan ini dengan Quran secara langsung. Makanya Ramadan sering disebut sebagai syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya kita mempelajari Al-Quran. Nah, oleh sebab itu jadi kita jangan sampai nanti kehilangan kesempatan ya pada bulan Ramadan. Pertama, kesempatan ini harus diambil untuk tentu saja yang pokok adalah menjalankan saum. Bagaimanapun bulan Ramadan ini yang paling pokok, paling inti ibadahnya itu adalah saum pada bulan itu. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi kata Allah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan niat iman, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalunya. Jadi artinya ini yang pokoknya dulu. Jadi kita persiapkan diri kita nanti untuk siap menjalankan saum bulan Ramadan. Nah, saum bulan Ramadan itu tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Yang perlu kita persiapkan itu adalah niat, keinginan, kemauan, tekad yang kuat. Makanya di bulan Ramadan itu dipersyaratkan niatnya itu sudah sejak malam hari. Jadi nggak boleh baru pagi-pagi puasa nggak ya kan itu saum. Nah, nggak boleh itu. Itu saum Ramadannya batal. Tapi kalau saum sunat boleh Bu. Misalnya saum sunat itu gini. Ibu misalnya pagi-pagi ya bangun subuh sampai jam 7 belum makan. Misalnya belum makan, saya mau saum aja, sambung. Nah, saum sunat boleh Bu. Gitu. Jadi saum sunat niatnya baru jam 7 karena belum makan misalnya gitu ya.
sambung saum tidak apa-apa. Nanti kita tinggal buka saja maghrib. Berarti kita sudah saum. Saum sunat boleh bu, niatnya jam 7. Tapi saum Ramadan niatnya harus sejak malam hari. Tidak boleh didadak gitu. Ini bulan Ramadan udah tanggal 2 misalnya. Kemarin saum. Tadi malam nggak niat puasa kan gitu ya. Pagi-pagi puasa aja tuh nggak bisa. Jadi niatnya harus sejak malam. Saya besok mau saum. Saya besok mau saum. Saya besok mau saum gitu. Jadi sudah sudah ada tekad, ada niat di dalam hati kita untuk saum pada bulan pada esok harinya di bulan Ramadan itu. Nah, makanya kita harus menyiapkan mental, menyiapkan keinginan yang kuat untuk saum pada bulan Ramadan itu, karena itu adalah aktivitas pokok kita. Dengan saum ini, maka nanti tadi itu ya, kelebihannya, keuntungannya adalah jiwa kita, roh kita itu menjadi semakin terkendali, bisa lebih siap untuk melakukan banyak kebaikan. Yang kedua, persiapan mental kita ini, kita harus menyiapkan waktu khusus untuk qiyam Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan kita kadang-kadang bolong-bolong ya, qiyamul lail itu, atau kadang-kadang bisa jadi belum pernah kan gitu. Nah, maka pada bulan Ramadan yang harus kita siapkan mental kita harus siap selama sebulan penuh qiyam Ramadan. Karena kata Rasulullah, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu jadi ada dua yang ditekankan Rasul. Pertama saum, yang kedua qiyam. Nah, qiyam Ramadan. Ini menjadi aktivitas yang utama. Maka pada masa Umar bin Khattab ya, kalau di zaman Rasul mah nggak usah disuruh-suruh, sahabat itu udah pada sudah siap mereka untuk qiyam Ramadan. Cuma rata-rata di rumah ya, jarang berjamaah di masjid. Kenapa jarang berjamaah di masjid? Karena nggak berjamaah juga udah pasti itu ya. Mereka melakukan itu di rumahnya masing-masing. Karena di luar Ramadan juga sangat giat. Tapi di masa Umar bin Khattab, ketika umat Islam semakin banyak, akhirnya Umar bin Khattab berinisiatif, gimana kalau kita bikin di masjid aja berjamaah gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang ini semuanya bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, itulah kemudian jadi tradisi di kita ya. Ba'da sholat isya kemudian melaksanakan sholat tarawih gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau disuruh di rumah masing-masing habis sholat isya tidur lupa sudah kan gitu ya. Bangun-bangun mau sahur gitu, udah nggak bisa sempat untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, makanya ini kebaikan dari para pemimpin Islam, para ulama, para ustadz kan gitu ya, untuk menggiatkan kita qiyam Ramadan. Nah, itu makanya dilaksanakanlah sholat tarawih pada isya itu. Tapi kalau kita kuat di rumah konsisten gitu nggak apa-apa, nggak ikut sholat tarawih di masjid, asal ada jaminan. Tapi kalau nggak ada jaminan pulang ke rumah kita bisa sholat malam, ya mending ikut di masjid aja gitu. Jadi kita terjaga qiyam Ramadannya. Nah, itu dua hal yang harus kita siapkan, mental kita untuk melaksanakan itu. Sisanya, mental yang harus kita siapkan, persiapan yang harus dilakukan oleh kita adalah kita siapkan jiwa kita, roh kita untuk lebih aktif dan lebih giat mempelajari agama, mempelajari Al-Quran. Itu insya Allah saya kira 3 hal ini yang di dalam bulan Ramadan kita lakukan itu sudah cukup gitu. Adapun persiapan-persiapan lain yang sifatnya teknis, fisik dan sebagainya itu urusan yang sangat bukan hal yang pokok. Misalnya persiapan makanan sebulan gitu Bu. Nah, itu nggak perlu terlalu difikirkan yang begitu-begitu. Insya Allah rezekinya orang yang berpuasa itu biasanya berlimpah, berlipat-lipat dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lainnya. Saya kira itu saja ya yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar MHum yang sudah memaparkan tentang sejarah di balik puasa Ramadan. Ya. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu semuanya silakan bagi yang bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Mungkin dari ibu-ibu dulu, Bu Haja. Ya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi kan di sini kepala Ustaz itu saya mempunyai suatu wawasan baru Ustaz. Dalam jadi dalam bulan Ramadan ini adalah ada dua keistimewaan bulan Ramadan ya. Jadi dengan adanya perintah saum dan turunnya Al-Quran itu. Nah, kan tadi Ustaz bilang bahwa persiapan sesuatu hal yang harus dilakukan pada bulan Ramadan itu yang penting adalah siang dan siang. Karena yang menjadi pertanyaan saya kan bulan Ramadan itu bulannya Quran, gitu kan, bulan diturunkannya Quran. Nah, apakah apabila kita berinteraksi, kalau tadi kita meningkatkan ilmu itu kan kadang-kadang hanya dari kayak gini, hanya beberapa ayat Quran gitu kan, tapi kalau kita mengkhususkan diri di bulan itu untuk terus tilawah, terus tadarus, apakah itu menjadi suatu keistimewaan atau sebetulnya tidak gitu? Dan untuk kan di bulan Ramadan juga kadang-kadang orang tuh menunda bayar mengeluarkan zakat seperti itu. Oh, nanti karena segala sesuatu di bulan suci Ramadan itu adalah berlipat pahalanya gitu. Apakah pemahaman seperti itu betul? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pada bulan Ramadan ini kan selain tadi siam, qiyam, nah itu juga interaksi kita dengan Quran. Interaksi dengan Quran itu banyak, Bu. Yang paling basic adalah qiraatul Quran. Karena sebelum kita memahami isinya dibaca dulu. Nah, makanya qiraatul Quran menjadi salah satu aktivitas yang dianjurkan ya setiap pada bulan, sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan terus lebih ditingkatkan. Nah, karena membaca Al-Quran itu selain juga ibadah, dia adalah pintu untuk masuk kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering membaca Al-Quran bolak-balik terus baca Quran, itu ketika kita mendengarkan ilmu dari Quran, disampaikan ayat dan sebagainya, itu ke hati kitanya itu lebih connect gitu, jadi lebih kuat mau mendengarkan ilmu dari Quran itu. Makanya basicnya adalah membaca. Jadi membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran ini menjadi pintu untuk masuk kepada tadarus Al-Quran. Jadi tadarus itu kan artinya belajar. Jadi ya belajar. Kita suka salah mengartikan tuh, ayo kita tadarus mau baca aja kan gitu. Padahal tadarus itu maksudnya adalah memaknai. Jadi isinya atau bahasa Qur'annya itu tadabur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Memahami Quran itu dua, Bu. Satu tadi itu yang paling dasar adalah tafsir ya. Tafsir itu dilakukan oleh para ahlinya. Jadi orang seperti kita itu tidak kalau tidak punya ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, kita ikut saja tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Tafsir itu tujuannya adalah untuk menjelaskan makna Al-Quran ini apa. Misalnya alhamdu ini maksudnya apa sih? Segala puji. Jadi tidak ada pujian yang tersisa kecuali semuanya untuk Allah saja. Nah, itu namanya tafsir. Jadi menjelaskan makna dari kalimat-kalimat Quran itu apa. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan penjelasan dari kalimatnya, kita mempelajari Al-Quran itu adalah dengan cara tadabbur. Kalau tadabbur itu diperintahkan kepada setiap orang. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak berusaha untuk bertadabbur kepada Al-Quran, atau di dalam hatimu ada kunci yang mengunci hatimu sehingga kamu tidak mau bertadabbur? Tadabbur itu apa? Tadabbur itu mengambil pelajaran dari Quran yang sudah kita mengerti maknanya untuk kehidupan kita. Setiap orang itu bisa memaknai Quran itu secara berbeda-beda. Nah, itu namanya tadabbur. Makanya setiap orang mesti bertadabbur Quran. Biasanya banyak ya yang menjelaskan ayat Quran, selain dijelaskan tafsirnya juga dijelaskan tadabburnya. Jadi kira-kira maknanya untuk kehidupan ini apa? Jadi memindahkan atau membawa makna Al-Quran kepada kehidupan itu namanya adalah tadabbur Al-Quran. Nah, tadabbur ini bisa kita lakukan gitu ya. Kita sambil membaca, kita baca terjemahnya, baca tafsirnya sedikit saja kan gitu ya, tafsirnya oh ini maksudnya begini. Kemudian kita merenung, kira-kira apa kaitannya ayat itu dengan kehidupan kita masing-masing. Nah, nanti Allah akan membukakan pintunya. Kalau kita
sudah mau bertadabur kepada Quran, maka yang akan menuntun kita membaca ayat yang mana, mengambil makna dari ayat yang mana itu nanti Allah. Karena kadang-kadang ya kita akan masalah orang tuh beda-beda. Itu saya sedang menghadapi masalah ini. Kalau kita betul-betul ingin dapat ilmu dari Quran itu, nanti entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala itu tiba-tiba dia akan menuntun kita ketemu dengan ayat ini. Tiba-tiba kita ketemu dengan loh di TV pas nyetel kajian misalnya, kok tiba-tiba cocok dengan apa yang sedang kita pikirkan. Padahal kita tidak menyengaja. Kenapa? Karena memang yang namanya ilmu itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah. Gitu. Jadi ilmu itu petunjuk dari Allah. Cara memberi petunjuk kan nggak mungkin ya Allah langsung seperti kepada Nabi memberikan ayat. Nah, itu kalau Allah langsung begitu, kita berubah jadi nabi semua, Bu ya. Padahal Nabi sudah selesai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, udah nggak akan ada nabi lagi. Tapi hidayah Allah pasti akan diberikan. Nah, diberikannya dengan cara apa? Dengan cara kita dituntun untuk mendapatkan ilmu tadi itu. Nah, makanya selain kita membaca tadi, kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran ini. Kan kita dengarkan lah ya ceramah-ceramah. Atau misalnya kita sambil baca, tadi boleh juga ada waktu khusus kita untuk membaca ayat per ayat, nih tafsirnya kita baca. Ramadan ini saya mau menyelesaikan tafsir yang pendek misalnya gitu ya. Saya mau baca terjemahnya sampai selesai misalnya. Kalau kita bisa menghususkan diri, menghususkan waktu semacam itu, silakan dikerjakan. Atau misalnya kalau waktu kita terbatas juga, kita hanya mau mendengarkan misalnya ya kajian-kajian di majelis-majelis taklim, di kajian di TV, di radio dan sebagainya gitu, kita mau dengarkan tidak masalah. Tapi waktu kita harus lebih banyak disediakan untuk mengkaji tadi itu ya, belajar agama. Kenapa? Karena dari situ nanti insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan gitu ya. Ilmu itu nanti akan seperti kalau bulan Ramadan tuh, kalau di bulan lain tuh ilmu itu seperti kita mengeluarkan air dari keran gitu ya, cuma segitu aja. Tapi kalau bulan Ramadan itu seperti menumpahkan air dari ember gitu. Wah, ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sangat banyak. Sarananya banyak, fahamnya mudah. Waktu kitanya kadang-kadang bulan Ramadan itu kok seperti longgar gitu ya. Tapi sudah lewat saja Ramadan itu, sudah kelihatan betul tuh bedanya. Gitu, pada Ramadannya udah lewat, mau kajian kayaknya kita waktunya susah, yang kajiannya juga semakin berkurang dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa memang Ramadan itu sengaja diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrul Quran ini, sebagai bulannya Quran, supaya Quran ini dibaca lebih banyak, Quran ini difahami lebih banyak, ditadaburi lebih banyak, sehingga orang bisa mendapatkan hidayah lebih banyak pada bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Ramadan memang banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai berkali-kali lipat. Bersedekah itu di bulan biasa saja bisa sampai 700 kali lipat, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, makanya banyak orang yang mengambil fursah, mengambil kesempatan untuk melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan. Misalnya membayar zakat. Membayar zakat itu kan ada yang hauliyah. Hauliyah ini setahun, dan hitungan setahunnya kan bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriyah. Nah, ada orang yang mau bayarnya itu setiap bulan Ramadan sekalian gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu dihitung, nanti bulan Syaban itu udah dihitung nih, berapa nih saya harus bayar zakat. Oh, bayarnya sekian, tapi nanti saya mau bayarnya adalah bulan Ramadan. Dia bayarkan pada bulan Ramadan itu. Itu yang begitu apakah boleh dilakukan? Ya boleh, silahkan saja melakukan itu. Dan memang banyak juga yang melakukan hal semacam itu di kalangan para ulama dan salaful ummah itu. Kemudian kita melakukan kebaikan yang lain, misalnya bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah. Nah, itu udah benar juga kan gitu ya. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan ini pahala-pahala dilipat gandakan gitu. Nah, tapi itu kaitannya tidak langsung ya dengan Ramadan. Maksudnya tidak langsung itu karena pahalanya banyak, akhirnya kita melaksanakan bulan Ramadan. Tapi yang ditekankan khusus sampai disebutkan ibadahnya dengan Ramadan. Kan kalau zakat dengan Ramadan tidak ada hadisnya langsung. Sedekah dengan Ramadan hadisnya tidak langsung juga gitu. Tapi kalau saum dan qiyam Ramadan itu udah langsung. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana. Ibadahnya sama ada di luar bulan Ramadan, namanya qiyamul lail gitu kan, di luar Ramadan ada juga. Saum di luar Ramadan juga ada, tapi
dua ibadah ini secara khusus ditekankan untuk dilaksanakan bulan Ramadan gitu. Yang lain-lain kalau mau dijalankan bulan Ramadan karena memang pahalanya lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain, tentu akan lebih utama. Saya kira begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan bagi ibu-ibu yang lain. Mama Take mungkin mau bertanya, atau ibu-ibu yang lain? Belum ya? Oke. Ya, mungkin bagi jamaah yang ada di online, silakan yang mau bertanya kepada Ustaz seputar tentang saum Ramadan ya. Tidak ada ibu-ibu semuanya? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan pada kajian pagi hari ini, yaitu pertama, kewajiban Ramadan, puasa Ramadan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan dimulainya pada tahun kedua Hijriah, kewajiban berpuasa Ramadan. Kemudian umat-umat terdahulu pun melaksanakan puasa Ramadan, tapi dengan berbagai macam puasa mereka. Terus kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan itu menggerakkan hati, roh, dan pikiran kita untuk selalu menuju kepada ketakwaan. Takwa adalah taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi semua larang-larangannya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ilmu atau kata Ustaz tadi bulan Al-Quran, dan di Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu, dan pada bulan Ramadan roh kita itu siap dalam menerima segala macam ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh para ulama atau para ustadz, dan kita persiapkan juga untuk persiapan Qiyam Ramadan ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar M.Hum sampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi ilmu kita, bekal kita nanti ketika kita menghadapi bulan Ramadan, agar betul-betul siap secara fisik, secara roh kita, dan kita betul-betul menghidupkan 30 hari di bulan Ramadan tersebut. Dan kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan Allah mudahkan semua, dan kita sampai kepada bulan Ramadan dan kita melaksanakan Ramadan dengan betul-betul semangat ya, karena cinta kita kepada Allah. Karena kata Nabi, barang siapa yang senang dengan kedatangan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasad kita ke dalam neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita salah satu dari hadis Nabi tersebut, dan kita berbahagia dengan sebentar lagi kedatangan Ramadan. Dan mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah diagendakan apa-apa yang harus dipersiapkan dalam bulan Ramadan. Yang terpenting adalah kita terus menambah ilmu ya, ilmu tentang puasa, ilmu tentang apa saja yang berkaitan tentang dinul Islam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kami mohonkan kepada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar untuk memimpin doa. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terutama diberi kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita diberi keimanan yang sempurna, diberi kesehatan yang paripurna, dan diberi kesadaran untuk bisa menjalankan semua kewajiban bulan Ramadan, baik itu saum, qiyam Ramadan, tadarus Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, dan semua aktivitas amal ibadah yang lain. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tiar yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Baik jemaah sekalian, sebelum acara kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah dari Ar-Royan akan mengadakan kajian-kajian, dan alhamdulillah pada kajian yang pertama di bulan Maret ini sudah kita laksanakan, dan insya Allah tanggal 29 Maret yaitu ada juga tanggal 7 Ramadan, yaitu tentang mengikis sifat antagonis sampai habis yang akan disampaikan oleh Ustadz Adipura. Kemudian yang ketiga tanggal 5 April atau 14 Ramadan, yaitu Ustadz Intan yang bertema puasa dan kesehatan jiwa, dan tanggal 14 April atau 16 Ramadan yang tanggal 14 April atau 22 Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ardi, yaitu temanya bersungguh-sungguh dalam meraih Lailatul Qadar. Baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa bergabung, baik yang offline ataupun yang online, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan kepada kita semuanya. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.